Hmm. Kemarin kan kita mengerjakan soal turunan, ya kan? Kemarin kita bicara soal turunan. Jika saya punya nih ya, kemarin itu soalnya jika saya punya soal itu Y sama dengan 3X pangkat 3 plus 2X min 5. Maka DY atau Y aksen atau DY DX ini berapa? Ayo, kemarin. Ini mah gampang, ayo. Halo? Ini gimana ini? Turunannya apa? 9x kuadrat 9x kuadrat tambah 2. Sekarang ini nomor 1, soal nomor 1. Sekarang nomor 2, Y sama dengan 3X pangkat 5 per 2 plus 2X min 1. Ini 2X min 1. Ini ya. Ini bisa aja kan? Ya. Plus 6X. Nah, maka turunannya apa? Halo? Ini kan penjumlahan ya. Yang ini dulu diturunkan. Kan ini juga sama ya. Kan ini penjumlahan. Ini diturunkan jadi ini, betul? 3X pangkat 3 diturunkan jadi 9X kuadrat. 2X diturunkan jadi 2. Nah, kalau yang ini turunkan jadi berapa? Halo? Halo? 15 per 2. Berapa? 15 per 2X. Nah, gitu. 15 per 2. X pangkat? 3 per 2. Ya, 5 per 2 dikurangi 1 gitu ya. Jadi 3 per 2 ya. Terus ditambah. Nah, ini artinya apa ini? Yang ini kalau saya tuliskan ya, yang ini nih. Ini artinya apa? Berarti 3X pangkat 5 per 2 ditambah 2X min 1 pangkat berapa? Tengah plus 6X. Gitu ya? Nah, sekarang yang ini nih ya. 1 per 2 dikali 2. Nah, 1 per 2 dikali 2. X. 2X, tetap ininya 2X min 1 pangkat? 1 per 2 kurang 1. Ya, 1 per 2 kurang 1, berarti min 1 per 2. Ya. Ditambah, yang ini? 6. 6X. Nah, 6 ya, ini kan turunannya. 6X diturunkan jadi 6, betul? Halo? Ini sekarang pertanyaannya, kenapa ini ada 2-nya ini setengahnya dari mana ini? Atau ini 5 per 2 dari mana dulu? Ini 5 per 2-nya dari mana? Dapat dari mana? Dari pangkatnya, Bu. Pangkatnya. 3 per 2 kenapa? Dikurangin 1. 5 per 2 dikurangi 1. Nah, sekarang ini setengah ini dari mana? Dari akar, Bu. Akar. Yang ini kan ya? Iya. Kalau yang ini dari mana? Dari 2X, Bu. Nah, dari 2X-nya. Berarti 2X-nya ya, masukkan. 2X diturunkan dulu 2. Nah, yang ini adalah komponennya yang kemarin itu berantai kan? Nah, ini kali ini setengahnya dapat dari mana? Dikurangi 1. Nah, dikurangi 1. Ini 6 dapat dari mana?
Turunan 6X. Nah, turunan 6X. Ya. Ada yang tanyakan dulu? Ini nanti karena berlanjut terus ini di sini. Ada yang tanyakan dulu? Halo? Dada? Dada. Nah, sekarang nih. Nomor 3. Sekarang kita masuk ke suatu persamaan. Bagaimana jika persamaannya Y sama dengan Y pangkat 3, maaf, dikurangi X Y pangkat 2 plus X pangkat 2Y sama dengan 2. Kalau saya tanyanya DY DX atau Y aksen, ini artinya persamaan apa ini? Implisit. Implisit. Kalau persamaan implisit berarti apa yang harus kita lakukan? Lakukan semuanya dengan cara implisit kan? Ya. Ayo, gimana caranya? Masih ingat nggak? D per DX. D per DX untuk Y pangkat 3. Gitu ya? Dikurangi D per DX X Y pangkat 2 plus D per DX untuk X kuadrat Y sama dengan D per DX untuk 2. Nah, sekarang yang ini. Yang ini diturunkan, jadi apa? Ini nggak bisa langsung seperti ini, karena kalau yang ini langsung, ini eksplisit, karena Y sama dengan, ini juga Y sama dengan. Kalau membuat X juga boleh X sama dengan, gitu kan. Nah, kalau ini eksplisit, ini implisit. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjadinya Y sama dengan. Kenapa? Karena di sini ada variabel Y, di sini ada variabel Y, ada juga Y. Di sini X dengan pangkat yang berbeda, sehingga tidak bisa. Maka kita gunakan dengan cara implisit. Nah, sekarang kalau gini, implisit ini, masih ingat? Halo? Turunannya? 3Y Y kuadrat. pangkat 2 ya, D Y DX, betul? Betul. Dikurang, nah, jangan lupa nih, ini ada 2 nih, 2 variabel. Sekarang kita mana dulu yang konstanta? Kalau ini kan ada 2 nih, X dan Y. Kalau ini kan hanya Y saja ya. Kalau ini kan ada 2, ada X, ada Y. Mana dulu yang mau dibuatkan konstanta? Kalau X yang X boleh, X konstanta, berarti X-nya yang keluar. Dah. Sekarang Y-nya yang diturunkan, berarti 2Y 2Y DX, gitu ya. Ditambah sekarang karena yang ini tadi konstanta, berarti sekarang yang Y-nya yang konstanta. Berarti Y kuadrat, betul? Sekarang X-nya yang diturunkan. X diturunkan DX, berarti ya DX, tuh. Betul. Ditambah sekarang yang mana nih? Yang ini juga sama, ada 2 nih. Mana yang mau dijadikan konstanta? Kalau dijadikan konstanta dulu 2x x kuadrat, maka kita dapatkan dy dx. Terus satu lagi y-nya yang konstanta, y-nya keluar, maka kita dapatkan 2x dx dx. Betul? Betul. Nah, ditambah turunan dari 2 berapa? 0. Maka kita dapatkan apa di sini? 3y kuadrat dy dx dikurang 2xy dy dx dikurang y kuadrat, ini kan dx dx kan, ditambah x kuadrat dy dx ditambah 2xy sama dengan 0. Nah, maka kita dapatkan nih, kan yang dicarinya ini ya, dy dx gitu. Semua yang dy dx kita jadikan di kita pisahkan dy dx. Berarti apa aja di sini? 3y kuadrat min 2xy 2xy plus x x kuadrat. Nah, betul ya.
sama dengan yang lain dari dy dx pindah ruaskan. Jadi berapa? Y kuadrat min 2x y. Betul? Betul. Maka kita dapatkan dy dx-nya adalah y kuadrat min 2xy dibagi dengan 3y kuadrat min 2xy plus x kuadrat. Ini didapatnya. Halo, masih ingat nggak ini? Halo, kamarana itu. Halo, Ya, Bu. masih ingat? Sudah? Nah, yang ini aplikasinya kemana sih aplikasinya? Aplikasi dari situ. Nah, biasanya kan kalau kita kan taunya persamaan garis gitu ya, gampang garis. Kalau persamaan garis itu berarti kan seperti ini ya, Y sama dengan 5X plus 2, contoh seperti ini. Ini pasti akan membentuk garis. Ya, ini pasti akan membentuk garis. Garis bentukannya seperti apa? Kita coba gambarkan. Bagaimana menggambarkan ini? Fungsi ini? Halo? Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Jika X-nya 0, maka Y-nya? Halo? Mana? Halo? 5x plus 2. Jika X-nya 0 nih, X-nya 0. X-nya 0, saya masukkan ini kan persamaan nih. Kalau saya mau membuat garis, saya Y-nya berapa? 2. 2. Jika X-nya 1, maka Y-nya 7. 7. Berarti saya punya koordinatnya 0,2 dan 1,7. Maka saya buatkan 0,2. Betul, anggap aja di sini 2. 1,7, anggap aja di sini 7 gitu ya. Jauh, ya jauh lah pokoknya. Ini 2 di sini ya, ini karena 1 di sini. Ini 7 di sini. Maka yang ini dan yang ini titiknya kan, dan yang 2 titik ini kita gabungkan. Ini adalah garis. Y sama dengan 5X plus 2. Nah, 5X plus 2 ini kalau saya tanyakan gradiennya, kemiringannya. Ini kan kemiringan nih. Kemiringannya. Berapa kemiringannya? Maka kita carinya adalah dy dx atau y aksen. Ini kemiringan. Berapa kemiringannya kalau gini di sini? 5. 5. Maka di sini kemiringannya 5. Gradiennya 5M sama dengan 5. Kalau mau mencari sudutnya, maka sudutnya adalah tangan dari arkus tangan dari 5. Arkusnya ya. Arkus tangan dari 5. Atau sudut untuk sampai ke 5 itu berapa sih? Nah, seperti itu. Nah, sekarang karena kita punya persamaan ini kan, kalau di sini X pangkat 3, ya di sini artinya kan pasti membentuk sudut ini kalau contoh gini ya, Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Bagaimana menggambarkannya ini? Bagaimana menggambarkannya? Halo? Ya, misalkan. Yuk, misalkannya berapa? X sama dengan 0. X sama dengan 0, maka Y-nya? 0. Oh, Y-nya 0. 2. 2. Berarti kita dapatkan 0,2 ya. Terus, apa lagi? X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, maka Y-nya?
0, Y-nya berapa? 0, 0. Tuh. Terus jadi berapa lagi? 1,0. Jadi 1,0. Terus? Kalau di sininya pangkat 2, minimal ada 3 angka ya. Karena akan membentuk kalau 1, ini kan pangkatnya 1 ya, ya minimal 2 ya, 2 titik. Kan? Jadi dibikin garis ini kalau di sininya pangkatnya 2, minimal ada 3 titik. Minimal itu. Ya, satu lagi titik berapa di sini? Kalau di sininya 0, di sininya 1, maka cari yang negatifnya. Negatif 1, maka Y-nya berapa? Berapa? 6, 1 kuadrat dikurangi plus 1, jadi berapa? 6. Jadi dapatnya berapa, Min? 1,6. Ya, kita buatkan aja di sini langsung. Jadi berapa di sini? 0, 2, betul? Terus 1, 0, ini kan? Terus satu lagi, min 1, 6. Min 1, 6 ke sini. Betul ya? Betul kan? Nah, ini min 1, 6. Betul? Berarti ini ada kemungkinan ini bukan garis ini, tapi bentukannya adalah kurva. Gitu ya. Nah, ini yang ini. Ini yang ini, kurva ini mau dikemanakan? Kalaupun kita mau tambahkan nggak titik lagi, contoh titiknya berapa? X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, berapa Y-nya? Tiga, Bu. Y-nya ini 4 dikurangi 6. Betul? Ini kan 4 nih. 4 dikurangi 6 ditambah 2. Jadi berapa? Hah? 0. Berarti dapatnya 2,0. Maka 2 pun dia dapatnya 0. Di sini ya 2 dapatnya 0. Berarti ada kemungkinan dia garisnya begini kan? Nah, dia akan bentuk seperti ini. Contoh seperti inilah. Nah, ini nanti kita cari titik ininya di berapa. Nah, karena dia seperti ini, maka kan bentuknya seperti ini. Kalau saya ini tuh sebenarnya agak seperti inilah. Nah, karena dia seperti ini, maka untuk satu titik itu, kalau ditanyakan di titik ini, gradiennya begini. Kalau ditanyakan di titik ini, gradiennya begini. Kalau ditanyakan di titik ini, gradiennya begini. Kira-kira gradien di titik A, di titik B, dan di titik C sama tidak? Beda. Beda. Di sini sama tidak? D. Beda. Di sini E. Pasti beda. Jadi, kalau bentukannya lebih, pangkatnya itu si X-nya itu lebih besar dari 1, maka di setiap titik mungkin gradiennya akan berbeda. Tapi jika persamaan garis ini, di titik ini, mau di titik ini, mau di titik ini, mau di titik manapun, gradiennya sama, tetap 5. Kalau bentuknya persamaan garis, karena sudah garis, bentuk garis. Kalau untuk persamaan parabola dan selainnya, atau pangkatnya lebih dari 1, maka gradiennya nggak akan mungkin ada 1. Gradiennya pasti gradien di titik mana. Karena itu, untuk mencari gradiennya, contoh sekarang di sini ya, untuk mencari rumus gradiennya, berarti di sini tuh tetap aja kan, gradien itu adalah dy dx atau m. Ya, ini gradien atau y aksen. Berapa y aksen di sini? Untuk soal ini? 2x 2x min 3. min 3. Maka membentuk persamaan 2x min 3 ini. Persamaan garisnya. Atau gradiennya. Nah, sekarang biasanya kalau bentukannya seperti ini, biasanya ditanyakan gradien di titik. Nah, baru kita tanyakan di titik. Contoh, di titiknya berapa?
mau di titik 2 gitu ya, di titik X-nya 2 gitu ya, maksudnya di sini. Atau X, jangan di titik X2. Di titik X sama dengan 3 di sini. X sama dengan 3. Maka kita masukkan nilainya. Kalau di titik X sama dengan 3, dia gradiennya berapa di sini? Berarti si X-nya dimasukkan ke 3. Jadi untuk gradien untuk titik sama dengan 3, maka 2 dikali 3 dikurangi 3. Jadi berapa hasilnya? 3. 3. Maka gradien di titik 3 ini kan titik 2 nih. Di titik 3 ini contoh. Ini si gradiennya, ini contoh ya. Ini gradiennya, ini adalah 3 gradiennya. Jadi alfanya itu adalah arcus tangen dari 3. Paham nggak maksudnya? Paham, Bu. Nah, jadi kalau di titik 3 seperti ini. Jadi berapa sih gradiennya ya? Nah, kalau di titik 3, Y-nya berapa ya? Kalau Y mah masukkan saja nilai Y-nya. Tapi bukan berarti Y itu gradien. Jadi kalau di titik 3 ini berapa sih ke sini? Nah, kalau di sini titiknya, kan di sini 3 nih. Contoh di sini 3. Kalau ke sini berapa? Yang ini 3 ini masukkan ke persamaan ini. Y sama dengan 3 kuadrat min 3 kali 3 dikurangi ditambah 2. Berarti dapatlah 2. Maka di sini 2 gitu maksudnya. 3. Betul ya? Betul, Bu. Jadi X-nya 3, Y-nya juga 2. Di sini 2. Berarti ke sini ya. Tadi kan di sini 2. Oh, berarti di sini nih 2. Ya, di sini 2 nih ya. Berarti bukan di sini 2-nya, di sini. Saya menggambarkannya kurang bagus. Ini 3 ke sini. Nah, ini mungkin 2 di sini ya, 2-nya ya. Ini 3 di sini. Nah, ini di sini. Ini gradiennya. Si gradien untuk yang ini. Titik 3 di sini. Seperti itu. Ada yang tanyakan dulu? Nah, ini adalah aplikasinya. Jadi, kalau kalian melihat persamaan-persamaan seperti ini nih, kayak gini. Ini kan pangkatnya pangkat 3 ya. Pasti bentuknya nggak akan parabola, tapi bentuknya pasti akan membentuk ya polinomial saja. Pangkat 3 gitu ya. Pangkat 3 artinya bisa jadi dia begini bentukannya nih. Kemana gitu ya, seperti inilah bentukannya. Jadi tidak akan beraturan atau maksudnya dia punya pola, tapi polanya tidak sama. Jadi seperti ini saya contoh. Seperti ini. Ini contoh aja, contoh seperti ini. Nah, kalau terlihat dari ini kan kalau kita tanyakan di titik sini gradiennya sama tidak? Ini A. Kalau saya tanya di titik ini B, sama tidak gradiennya? Beda, Bu. Di sini C, sama nggak gradiennya? Beda. Beda kan? Di sini D, sama tidak? Nah, yang ini tuh sangat berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh dari soalnya. Karena itu ketika ditanyakan untuk aplikasinya biasanya gradien di titik mana gitu ya. Kecuali kalau memang mau ditanyakannya berapa persamaan gradiennya. Nah, ini seperti ini Y aksen ini adalah persamaan gradien. Ini persamaan gradien. Kalau ditanyakan berapa gradien di titik X sama dengan 0, di sini X sama dengan 0, saya mau carinya di X sama dengan 0, maka kita masukkan, berarti gradiennya berapa? Di aksennya berapa gradiennya? 2. 2. Itu. Nah, begitu pula dengan yang ini nih. Dengan yang ini. Kalau yang saya tanyakan, ini kan persamaan gradien ya, ini kan persamaan garis, persamaannya kan, persamaan turunannya, dan ini adalah gradiennya. Kalau saya tanyakan gradien atau M di titik, jadi M untuk M-nya berapa sih? Jika X-nya adalah
5. Seperti itu. Maka kita masukkan saja nilainya. Ya, ini kurang dari 1 menit, nanti masuk lagi ya. Kali sini. Ya, Bu. Nih, 5, kalau sudah masuk ke 5 masukkan saja nilai-nilainya, maka kita dapatkan. Jadi 5, jadi di sini berarti 15/2 X 5 pangkat 3/2 berapa? Jadi kalian masukkan saja nilainya, maka akan dapatkan nilai gradien. Begitu pula dengan yang ini. Yang ini kan implisit kan? Walaupun implisit, tapi kita dapat nih persamaan gradiennya. Ini adalah gradien nih. Ini tuh gradien. Jadi kita bisa masukkan nilainya. Bu, tapi di sini ada Y. Ya, nanti kita masukkan nilainya untuk X berapa dan Y-nya berapa. Biasanya ada titiknya. Di titik berapa, koma berapa. Kalau untuk yang ini.